Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus pada hari ini dengan Jumat Agung yang ada pada saat ini. Kita tahu betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, di mana Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh besar kasih Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita renungkan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Renungkan anugerah Tuhan, renungkan kasih dan karunia kebaikan Tuhan. Di saat Bapak Ibu Saudara terkasih mengalami problema, pertolongan Tuhan sungguhnya dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Besar kasih setiamu dalam setiap hidup kami Tuhan, di mana dengan darah-Mu yang mahal Tuhan Engkau tebus setiap kehidupan kami. Dengan pelanggaran kami yang ada Tuhan, Engkau yang selalu Tuhan Yesus menolong setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup, karena salib-Mu Tuhan kami ada pada saat ini Bapa yang baik, di mana janji-Mu Tuhannya dalam setiap kehidupan kami. Ini kehidupan kami Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami mulai awal dari pertengahan sampai berakhirnya Tuhan. Kami taruh di dalam tangan-Mu Bapa yang baik. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini, baik ada yang di rumah masing-masing melalui live streaming Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi kami dan kami menikmati kuasa yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kita naikkan suara kita kepada Tuhan. Kita katakan kepadanya, karena salib-Mu Tuhan ku hidup. Haleluya, karena salib-Mu ku menang Tuhan. Haleluya Yesus. Kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru bagi setiap hidup kami Tuhan. Di hidupku, terima kasih Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan kami Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus. Kaulah segalanya. Katakan, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Haleluya Tuhan. Kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu
pengakuan kami Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami nikmati kasih-Mu Bapa yang baik. Haleluya. Katakan karena salib-Mu dengan lembut kepada Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami menang Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Karena salib-Mu Tuhan, nah salib-Mu hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu, melakukan muji, untuk melakukan mujizat-Mu. Haleluya. Di hidupku. Haleluya. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh syana bagi-Mu. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami menang. Terima kasih, terima kasih. Engkau sumber kuat kami, Engkau pelita bagi hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami rasakan kasih-Mu, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena darah-Mu tercurah bagi kami ada pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Besar kasih setia-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia Tuhan. Pengorbanan-Mu besar. Haleluya, haleluya. Engkau rela mati Tuhan, untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, pada saat hari ini Tuhan, dengan mengingatkan kematian-Mu Bapa yang baik, kami mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rasakan kasih karunia-Mu dalam setiap hidup kami Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Oh syana bagi-Mu. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Oh Engkau baik Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Katakan telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Engkau menderita, gantikan kami Tuhan. Engkau menderita, gantikan dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Engkau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, gantikan ku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Dan kini ku hidup Tuhan, mau menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal ya Tuhan. Mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku Tuhan. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini pengakuan kami Bapa yang baik. Terlalu besar kasih-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terlalu mahal darah-Mu Tuhan untuk menebus setiap dosa kami. Tercurah untuk hidup kami Bapa yang baik. Kami Tuhan merasakan kebaikan-Mu Bapa yang baik sampai hari ini. Kami tahu Tuhan 2000 tahun yang lalu pengorbanan-Mu sungguh nyata bagi setiap kehidupan kami. Dan pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami mau bersorak-sorai untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Biar itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau telah mati tetapi Engkau bangkit untuk Tuhan Yesus, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa yang baik. Pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus ingin mengekspresikan sukacita kami kepada Bapa yang mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Bahkan yang ada di rumah, shalom. Ya, pada saat ini kita semuanya pakai background yang warna hitam sebagian. Ya, bagaimana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita harus dimenangkan juga. Amin. Untuk itu tanda sukacita kita bersama, saya undang kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Haleluya. Kita katakan pujian, kita katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Semuanya bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Katakan oleh darah anak domba. Haleluya Tuhan Yesus. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita.
diselamatkan? Katakan yes. Yes. Haleluya. Kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pujian kita tadi berkata oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Haleluya. Kita akan berdiri 1 jam lagi Bapak Ibu saudara terkasih. Haleluya. Siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan? Iya. Kita katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus ada keselamatan, amin. Haleluya. Untuk itu saya silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Ada yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kita? Saya persilakan untuk maju ke depan. Ada Bapak Ibu? Haleluya. Jika tidak ada, semuanya kita merasakan kebaikan Tuhan, amin. Ya, di mana Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Dan pada saat ini kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Bapa yang baik. Sebab firman-Mu itu yang selalu nyata bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia Tuhan, hanya kami dapatkan di dalam Engkau Bapa yang ajaib. Dan pada saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau yang selalu menuntun kehidupan kami Bapa yang baik. Karya-Mu besar dalam setiap hidup kami Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Kita katakan kasih yang terindah, hati yang mulia. Haleluya Yesus. Kasih yang
Pujian dari hati kami Tuhan, pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktu ku tiada pernah berubah kasih-Mu. Kita katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Yesusku. Pujian dari hati kami Tuhan, pujian dari hatiku selalu, selalu di setiap waktuku, Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Benar ya Tuhan, besar kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dari awal, kita katakan dengan sungguh-sungguh, kasih yang terindah, hati yang mulia Tuhan. kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temu hanya ku bukan di dalam-Mu, Yesusku. Yesusku. Pujian dari hati kami Tuhan, Pujian dari hati, selalu di setiap waktuku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi karya terbesar. Firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. pengorbananmu
boleh merasakan setiap karya-Mu yang besar itu di dalam hidup kami. Kami mengalami kemenangan, kami mengalami kelepasan, sebab darah-Mu yang sudah menyucikan kami, tubuh-Mu yang Kau korbankan untuk keselamatan kami, sebagai korban bagi kami, bahwa kami semua mendapatkan pendamaian dengan Allah lewat pengorbanan Kristus di kayu salib yang sudah Engkau kerjakan 2021 tahun yang lalu ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur pada saat ini dalam memperingati kematian Kristus itu, kami boleh kembali diingatkan bahwa Tuhan melakukan karya terbesar itu bagi kami sebagai bukti kasih-Mu, sebagai bukti cinta-Mu atas hidup kami ya Bapa, supaya setiap kami diselamatkan. Tidak ada yang lain Tuhan, sebab Engkau sangat melihat bahwa kami ini sangat berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu yang Kau nyatakan dalam diri kami lewat anak-Mu yang tunggal yang Kau berikan Tuhan, sebagai pengorbanan yang terbesar, bahwa kami Tuhan adalah umat tebusan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Saat ini kami mau merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk menantikan kebenaran firman-Mu disampaikan bagi kami saat ini. Tuhan Yesus, lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu, sehingga firman kebenaran disampaikan. Setiap jemaat-Mu diurapi, disuci kuduskan untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami luas dan lebar. Dengan kerendahan hati sebagai seorang murid, kami menantikan kebenaran-Mu. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami siap untuk mendengar firman-Mu pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang sudah siap mendengar firman Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Res maju depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, sebelumnya saya menyapa kita dengan selamat Jumat Agung bagi kita semua. Selamat memperingati kematian Kristus Yesus bagi kita semuanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Kristus. Ya, kita bisa merenungkan kembali pada saat ini. Tuhan berikan kesempatan. Saya tidak tahu ini kali keberapa kita merayakan Jumat Agung di dalam kehidupan kita. Namun apa yang mau saya sampaikan saat ini, mari kita renungkan kembali kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam diri kita. Saya mau mengatakan saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini, ya, apapun yang kita boleh terima ataupun alami di dalam masa akibat dari pandemi yang melanda saat ini, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus menyatakan dirinya selalu dalam diri kita, menolong kehidupan kita. Ya, kasih Tuhan ada, keselamatan Tuhan berikan di dalam diri kita. Hingga saat ini semua kita ada bersukacita di dalam merayakan hari kematian Kristus Yesus. Ya, yang 2021 tahun yang lalu, peristiwa penting ini Tuhan berikan, Tuhan nyatakan sebagai bukti kasih Tuhan dalam diri kita. Ya, dan lewat segala peristiwa yang kita alami, lewat segala persoalan yang kita alami, kita tahu bahwa Tuhan kita turut bekerja dalam segala hal
untuk mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Amin. Bagi kita yang selalu percaya kepadanya. Di dalam Roma 5 ayat 20, Roma 8 ayat 28. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam menuntun setiap perjalanan kehidupan kita, sehingga saat ini secara rohani kita boleh dibangkitkan. Lewat kematian Kristus kita bangkit, kita dibangunkan kembali, supaya lewat perenungan kita nanti kita mulai merubah diri kita lewat pertobatan ataupun hidup yang baru di dalam Tuhan. Saudaraku, hari ini saya memberikan judul bagi kita untuk khotbah, kematian yang menghidupkan. Apa saudaraku? Kematian yang menghidupkan. Kematian yang menghidupkan. Saudara, lewat kematian Kristus kita dihidupkan. Lewat kematian Kristus dia bangkit dari kematiannya, dan di situ kita mengalami kehidupan. Dan dengan ilustrasi, dengan sebagaimana yang Tuhan kerjakan, seperti itu yang terjadi kepada umat percaya, bahwa lewat kematian kita mendapatkan kehidupan. Ya, kematian yang menghidupkan. Mari kita buka firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Kolose pasal 3 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan firman Tuhan, yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, kita buka kitab Kolose 3 ayat 3 sampai 4. Bagi kita yang sudah menemukan dengan kasih Kristus, saya undang kita untuk berdiri menghormati firman Tuhan. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bersamaan dalam hitungan yang ketiga, dari ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. 1, 2, ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan, saudaraku, silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau saya mengatakan tadi kematian yang menghidupkan, ini merupakan satu pernyataan yang berkontradiksi, yang bertolak belakang. Di mana kalau kita mengatakan satu kematian, berarti kematian itu mengesankan satu ketidakberdayaan selamanya. Ketika dikatakan kematian, artinya mati dan tidak berdaya. Dan tidak lagi mampu melakukan apa-apa. Itu yang kita tahu kematian. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kenapa saya katakan tadi satu hal yang berkontradiksi, bertolak belakang adalah karena kematian yang akan kita pelajari saat ini adalah satu hal kematian yang olehnya kita dihidupkan kembali. Lewat kematian itu kita hidup, mengalami kehidupan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bahwa kematiannya bukan sebuah kekalahan. Kalau kita tahu kematian itu bagi manusia adalah suatu kekalahan. Mati, selesai. Tetapi bagi Kristus, kematian yang dimaksud adalah bukan kekalahan. Bukan satu kesia-siaan, tetapi kematian yang digambarkan oleh Kristus di kayu salib, yang sudah dikerjakan oleh Kristus di kayu salib, ini memiliki makna keselamatan.
yang disebut dengan makna soteriologi. Ya, soteriologi. Di dalam keselamatan lewat pengorbanan Kristus, ya itu yang harus kita dalami. Karena dilewat kematian ada kehidupan, ada keselamatan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab jelas menjelaskan di dalam kitab Roma dikatakan seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kemudian dikatakan di kitab yang lain di dalam Roma 6 juga, ya di dalam Roma dikatakan di Roma 6 sebab upah dosa adalah maut. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, ini satu luar biasaan di dalam Kristus. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan. Lewat pengorbanan Kristus kita diselamatkan. Sehingga saudara dikasihi Tuhan, kematian Kristus sangat memiliki peran penting di dalam iman seorang Kristen. Ya. Kalau kita mengatakan seorang pengikut Kristus, kematian Kristus itu sangat penting bagi kita. Tidak hanya demikian, saudara dikasihi Tuhan, satu hal yang Tuhan inginkan, selain itu kita harus memaknai bahwa kematian dalam diri kita juga itu sangat dipentingkan untuk kehidupan kita yang baru. Amin. Ya, kematian kita penting untuk kehidupan yang baru. Ya. Saudara, manusia bisa mati karena dosa. Tetapi kalau kita lihat, Yesus berbeda. Yesus mati bukan karena dosa. Betul enggak? Yesus mati bukan karena dosa, tetapi untuk dosa dia mati. Ini satu hal yang berbeda. Yesus mati bukan karena dosa, tetapi untuk dosa. Sebab kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Mari lihat Roma 6 ayat 10. Ya. Kematian Yesus terhadap dosa. Satu kali dan untuk selamanya. Ya. Coba Roma 6 ayat 10. Roma 6 ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Sampai di sini saudara yang dikasihi Tuhan, paham ya? Saya katakan tadi, Yesus mati bukan karena dosa. Ya. Tetapi Yesus mati untuk dosa. Itu yang dikatakan oleh Roma 6 tadi, ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali, langsung lanjut. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya, kematian Yesus satu kali untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya, saya mau membawa kita belajar dulu tentang bagaimana dosa yang mengakibatkan kematian kepada manusia. Dan karena itu kita penting memahami, mempelajari supaya kita menerima soteriologi ataupun keselamatan yang berasal dari Allah itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Kristus Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya. Jadi alasan kematian Yesus itu jelas. Kematian Yesus mati untuk mati karena dosa-dosa kita. Berbeda dengan manusia mati. Ya. Manusia mati kehilangan harapan atas kehidupan. Tetapi di dalam Kristus manusia mengalami kehidupan. Ya. Di dalam Yohanes 11 ayat 25-26 dikatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Jadi kalau manusia mati,
hilang kehidupan. Tetapi saudara dikasih Tuhan dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup, kata Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup percaya kepada Tuhan, dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ada yang percayakan hal ini? Amin. Siapa yang percaya terhadap Yesus di tempat ini? Ini percaya pertanyaan yang sedikit mungkin aneh bagi kita. Tetapi percaya atau tidak percaya, banyak juga orang Kristen yang tidak percaya kepada Kristus. Saya hanya memastikan kita yang ada di tempat ini adalah orang yang percaya kepada Kristus. Amin? Ada amin? Haleluya. Jadi kalau kita orang yang percaya kepada Kristus, lewat kematian Kristus, kebangkitannya, kita hidup. Lewat kematian kita di dalam Kristus, kita memiliki kehidupan yang baru. Makanya dikatakan di dalam pertanyaan, percayakah engkau akan hal itu? Bahwa dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada Kristus tidak akan mati selama-lamanya. Haleluya. Tidak akan mati selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, persiapan yang penting, ya saya ulang lagi, persiapan yang sangat penting untuk menghadapi kematian adalah kematian. Aneh enggak? Persiapan untuk menghadapi kematian adalah kematian. Kenapa saya katakan seperti itu? Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mengalami kematian fisik, tubuh jasmani kita harus mengalami kematian, ya, kematian dari dosa. Makanya saya katakan, sebelum persiapan penting untuk masuk ke kematian, kita harus mengalami kematian dulu. Mati dari dosa. Mati dari dosa. Ya, sebelum fisik kita ini mati, matikan dulu kedaginganmu. Itu artinya yang saya maksudkan, saudara. Sebab Alkitab berulang-ulang mengatakan fakta bahwa setiap orang yang mati terlebih dahulu akan dosa, merekalah yang akan mendapatkan kehidupan di dalam Tuhan. Di lewat kematian, maka akan timbul kehidupan yang baru. Tanpa kematian, engkau tidak akan mengalami kehidupan yang baru. Haleluya. Amin. Ya. Kalau engkau tidak mengalami kematian dalam dirimu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, percayalah, kita tidak akan pernah mengalami kehidupan. Siapa yang pernah menanam tumbuh-tumbuhan lewat biji, ya, tanam cabai, tanam sawi, tanam tomat, tanam apa lagi? Lewat biji, mangga, apa lagi? Banyak sekali yang ditanam lewat yang hidupnya bertumbuhnya lewat buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, biji gandum, biji padi, kalau kita tidak tanam di dalam tanah, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baru. Dan dia tidak akan bisa berbuah, menghasilkan yang lebih banyak daripada yang satu biji itu. Kalau biji itu kita pegang terus, kita simpan di dalam lemari, itu tidak akan bisa tumbuh. Tetapi ketika taruh di dalam tanah, kuburkan, dia akan tumbuh, saudara yang dikasihi Tuhan, dan tumbuh dan bertumbuh pada waktunya dia akan berbuah.
Apakah dia menghasilkan 1 biji juga? Tidak. Dia akan menghasilkan banyak, ya, banyak buah. Saudaraku, perlu kita mengalami namanya kematian sebelum kematian fisik datang menjemput kita. Kematian Kristus di kayu salib mengingatkan kita supaya setiap kita ini menenggelamkan diri kita, dibenamkan, dikuburkan, supaya kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Tanpa kita mengalami kematian, tidak akan ada pertumbuhan dalam diri kita. Tanpa kita mengalami kematian, tidak akan ada yang namanya perubahan di dalam hidup kita. Apalagi sampai menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Padahal saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan buah dari kita. Amin. Ketika Tuhan Yesus datang berjalan ke kebunnya, dia menemui pemilik pengelola kebun. Dia katakan, kenapa pohon ini tidak berbuah? Datang pemilik petani. Dia katakan, Tuhan, biarkan saya memupuk dan memberikan segala yang terbaik, menggemburkan tanahnya, supaya nanti ketika Tuhan datang, dia berbuah. Ketika berikutnya Tuhan Yesus datang, dia tetap menemukan orang itu tidak berbuah. Sudah dipupuk dan sudah digemburkan tanahnya. Sudah disampaikan firman dan sudah diajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi tetap juga tidak berbuah. Tuhan katakan, tebanglah dia. Campakkan ke api yang menyala-nyala. Tuhan mengharapkan buah. Bagaimana kita berbuah kalau kita tidak bisa bertumbuh, kalau kita tidak bisa mati untuk tumbuh berbuah. Amin, saudaraku. Ya. Satu hal yang sangat penting bagi kita, adanya kematian di dalam diri kita. Ya. Di dalam Roma 6 ayat 4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi setiap orang yang sudah dikuburkan mengalami baptisan kematian bersama Kristus, dia mati dan dia akan mengalami kemuliaan Bapa. Saudara, dikuburkan bersama dengan Kristus artinya ada satu kesediaan yang meninggalkan hidup kita yang lama, hidup yang tidak memenuhi standar, hidup yang tidak sesuai dengan Kristus. Ya. Jadi dikuburkan bersama dengan Yesus artinya bagaimana kita bersedia meninggalkan cara hidup kita yang lama. Haleluya. Amin. Supaya saudara yang dikasihi Tuhan, setiap Jumat Agung kita selalu tidak merasa sia-sia melihat pengorbanan Kristus. Sengaja di dalam background isi worship kita tampilkan terus bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib. Jalan ke Golgota saja dia sudah menderita, apalagi dipakukan di kayu salib berjam-jam lamanya. Orang mengira dia kena tulah.
Tetapi dosa kitalah yang ditanggungnya. Perbuatan kitalah yang ditanggungnya. Saya percaya kita di tempat ini tidak akan mengulangi bagaimana penderitaan Kristus itu oleh karena dosa kita. Kita mau hidup yang baru. Kita mau matikan kedagingan kita. Supaya lewat kematian itu kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Ya, saudara dikasih Tuhan, di ayat yang ketiga dikatakan tadi pembacaan kita. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia. Tentu kita mau, saudara dikasih Tuhan, setiap kita mau menyatakan diri terus bersama dengan Tuhan. Tetapi bagaimana itu terjadi kalau kita masih hidup dengan kedagingan kita, tidak mau menenggelamkan diri kita, keegoan kita tidak mau ditanam supaya kita tumbuh menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan ingatkan bagi kita di dalam perayaan kematian Kristus ini. Kita tidak melihat lagi ada Kristus yang akan disalibkan itu di sini. Pada saat perayaan ini kita mau mengenang bagaimana kasih Tuhan terbesar. Sehingga lewat karyanya Dia menenggelamkan dirinya. Dia mau mati, dikubur, dan mati bangkit kembali. Makanya saudara dikasih Tuhan, orang yang dibaptis itu dikuburkan dan bangkit bersama dengan Kristus Yesus. Dan mereka akan hidup baru di dalam Tuhan. Dan bagaimana ini terjadi kita baca di ayat yang kelima. Tolong baca di ayat yang kelima pembacaan kita dari Kolose 3 tadi. Ayat yang kelima. Supaya kita hidup baru ini bagaimana dikatakan sana. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, Ya, yaitu percabulan, ya, kenajisan, Ya. hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. ya. Bagaimana kita hidup baru di dalam Tuhan, bagaimana kita mati bersama Tuhan, dikatakan matikanlah dirimu. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu duniawi. Bapak Ibu, apa yang duniawi yang belum Anda matikan di dalam dirimu? Saya tidak tahu, saudaraku. Mari kita introspeksi diri. Sebab ini peringatan kematian Kristus. Perlu kita banyak merenung. Sejak semalam saya sudah membagikan kepada kita bagaimana perjuangan yang dihadapi oleh Kristus. Bagaimana Dia sejak di Taman Getsemani, Dia sudah berjuang. Mengalami suatu hal yang begitu dahsyat. Sampai dikatakan peluhnya menetes seperti darah. Perjuangan terberat bukan di kayu salib, tetapi perjuangan adalah dalam keputusan untuk masuk menerima karya salib itu. Ya. Bapa, jikalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan karena kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Saudara, di dalam segala keputusan Tuhan berserah, Yesus berserah kepada Bapa. Supaya apapun itu Dia rela untuk melakukan. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bukan satu hal yang mudah untuk melewati hal ini. Makanya dikatakan
pengorbanan Kristus itu sempurna dan telah dibayar lunas. Bukan dibayar dengan perak, emas, permata, tetapi pengorbanan Kristus, keselamatan itu diberikan kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal sebagai korban keselamatan untuk setiap kita, agar kita yang berdosa diselamatkan di dalam Dia. Ya. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Pikiran-pikiran yang tidak benar, yang tidak senapas dengan firman Allah, matikan itu. Pikiran-pikiran ego yang tidak benar, yang tidak sejalan dengan firman Allah, hancurkan itu. Jangan mau ditaklukkan itu. Tetapi bagaimana pikiran yang membawa sukacita, damai sejahtera, hidup berkenan dalam Tuhan. Itulah yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Membuktikan bahwa kita adalah manusia baru di dalam Tuhan. Ya. Apalagi dikatakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Saya yakin kita paham semua artinya ini. Ya. Keserakahan disamakan dengan penyembahan berhala. Tidak pernah puas diri. Jadi saudara dikasih Tuhan, lewat apa yang digambarkan oleh kitab Kolose ini, bahwa kematian yang dimaksudkan adalah kematian dari manusia lama atau kodrat dosa di dalam diri kita. Matikan kodrat dosa itu di dalam dirimu. Kalau seseorang tidak mengalami kematian, manusia ataupun kodrat dosanya tidak mati, maka ia tidak akan mengalami kelahiran baru. Ya. Sudahkah kita lahir baru, saudaraku? Amin. Katakan kiri kananmu, saudaraku, sudahkah engkau lahir baru? Ya. Kalau sudah dikatakan berarti kodrat lamanya sudah dimatikan, kedagingannya sudah dimatikan. Itu sebabnya kita penuh dengan muka ceria datang memuliakan Tuhan hari ini. Amin. Tapi bukan hari ini aja ya, besok-besok juga ya. Dimatikan terus, kita berusaha seperti itu. Oleh kasih karunia Tuhan memampukan kita mematikan kedagingan kita. Bukan karena kuat dan gagah kita. Haleluya. Ya, gak bisa kita saudaraku mematikan kedagingan kita dengan kekuatan kita. Oleh karena Taurat katakan tidak bisa. Kita bisa mematikan kedagingan kita oleh karena kasih karunia Allah yang berlaku dalam diri kita. Dan kita pahami itu adalah sudah menjadi bagian kita. Sehingga mudah bagi kita untuk mematikan kedagingan itu. Haleluya. Mudah bagi kita. Itulah bedanya orang yang ada di dalam kasih karunia Allah. Dia akan menyatakan segala sesuatu bukan lagi karena kuat dan gagahnya. Bukan karena melakukan Taurat lagi. Tetapi karena kita merasa bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Pengorbanan Kristus begitu besar dalam diri kita. Memampukan kita mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita. Mengerjakan firman Tuhan, mematikan kedagingan dengan penuh sukacita. Ya. Jadi kalau seorang tidak mengalami kematian manusia kodrat dosanya, maka dia tidak akan mengalami kelahiran baru. Dan kalau kita sudah mematikan itu, maka dikatakan kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan kita hidup baru di dalam Tuhan. Ya. Sehingga kita menjadi anak Allah yang sah. Bukan lagi anak gampangan, tetapi anak Allah yang sah. Anak Allah yang sah itu disebutkan dalam bahasa aslinya huios. Ya. Jadi kita ini
menjadi anak Allah yang sah. Jadi dengan kita mematikan kodrat ilahi, itu akan melahirkan kehidupan yang ilahi. Percayalah. Engkau mematikan kehidupan kodrat duniawimu, maka engkau akan terlahir di dalam kodrat ilahi. Kehidupan yang ilahi akan tumbuh di dalam kehidupanmu. Sehingga di dalam keseharian kita, dalam kepribadian kita, itu akan mencerminkan senantiasa kehadiran Kristus di dalam diri kita. Ya. Dan kita mampu menjadi saksi bagi Kristus. Dan inilah menjadi tujuan utama menjadi orang percaya. Menjadi manusia ciptaan baru. Mari lihat Yohanes 12 ayat 24. Ya. Yohanes Bagaimana kita belajar mematikan diri dan kita tumbuh menjadi yang baru. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya, itu tadi yang saya jelaskan bagi kita, bagaimana pentingnya, perlunya kita, yang kita memiliki satu, diri kita sendiri dimatikan, dan kita menghasilkan buah-buah yang baru. Apa buah-buah yang baru? Lewat keselamatan-keselamatan yang diberitakan kepada orang lain, dan orang lain menerima kebenaran Injil. Itulah buah dari firman yang kita terima dan kita sampaikan kepada orang lain. Jadi ada buah keselamatan bagi orang lain lewat kehidupan kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, tidak ada prestasi yang lebih penting dari prestasi yang ini. Saya katakan sekali lagi, tidak ada prestasi yang lebih penting dari prestasi ini. Bagaimana kita menghasilkan buah. Bagaimana kita hidup baru dan kita bisa menghasilkan buah. Itu adalah satu prestasi yang sangat penting di dalam kekristenan kita. Menunjukkan bahwa karya Kristus itu benar-benar nyata hidup dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada kekayaan rohani yang dikumpulkan tanpa mengalami yang namanya kematian. Perlu kematian. Seperti gandum tadi, aku berkata kepadamu bahwa satu biji gandum itu kalau tidak dikubur di dalam tanah, dia tidak akan bisa hidup baru dan menghasilkan yang lebih banyak lagi. Inilah kematian di dalam Tuhan. Kematian di dalam Tuhan untuk kita mengalami kehidupan yang baru. Jadi saudara dikasih Tuhan, kematian itu berkalian dengan usaha untuk mematikan keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, ini masih seputaran ini terus kita putar, bagaimana kita kembali mengingat bahwa kematian daging adalah mematikan kedagingan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dengan cara, maksudnya seperti ini. Mematikan segala cita-cita pribadi, ambisi pribadi, dan lain sebagainya, dan mengarahkan sepenuhnya kepada Kristus. Ya, mengarahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Kita mematikan semuanya. Kita arahkan hidup kita untuk kehendak Allah. Haleluya. Ya. Dalam hal ini kita harus rela yang namanya mengalami kehilangan. Mengalami kehilangan segala hak demi
Tuhan. Ya. Ya, wong kita katakan kita mau kehilangan demi melakukan kehendak Allah. Berarti rela kehilangan segala hak demi Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa proses ini berjalan di dalam hidup kita secara benar. Kalau itu sudah kita kerjakan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mati secara fisik dan dikubur, maka kita harus terlebih dahulu memasuki proses kematian manusia lama kita. Katakan kiri kananmu, kamu harus mematikan manusia lamamu, saudaraku. Jadi jangan ada yang mati ya, secara jasmani sebelum mati, secara rohani. Pastikan itu. Amin. Hendaknya kita jangan mati secara jasmani sebelum kita mengalami kematian manusia lama kita. Kodrat dosa itu dimatikan dulu. Ingat itu, pulang dari sini. Saya enggak mau mati sebelum saya matikan kodrat lama saya. Haleluya. Jangan pula katakan, kan Pak umur saya masih panjang. Nantilah itu mematikan kodrat alaminya. Masih enak ini. Hidup dengan kehidupan kedagingan ini, duniawi ini. Saudaraku, waktu Tuhan gak tahu kita kapan waktunya. Kita bisa katakan lama, masih sehat kita saat ini. Kita gak tahu saudaraku. Pencuri datang, ya tidak memberitahu kapan dia datang. Tetapi pencuri datang tiba-tiba, ya, dan kita kalang kabut. Kedatangan Tuhan seperti itu. Makanya kita siap sedia. Dengan apa kita siap sedia? Matikan kodrat kedaginganmu, ya. Matikan itu. Matikan kodrat dosa itu dalam dirimu. Supaya ketika Tuhan datang, ya, mau menjemput kita, kita sudah siap. Amin. Ya. Saya tidak tahu saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara pernah melihat satu artikel video, ya, tiba-tiba banyak yang terangkat, tinggal pakaiannya yang jatuh. Pendetanya lagi khotbah, terangkat, ya, bajunya yang jatuh sama celananya. Terus jemaat juga beberapa terangkat dan juga pakaiannya yang jatuh. Mungkin bukan seperti itu caranya juga, tetapi itu ilustrasi untuk menyatakan bahwa akan ada waktunya Tuhan akan menjemput setiap kita. Tinggal bagaimana kita siap atau tidak. Kesiapan kita penting. Supaya selagi ada waktu, ya, jangan sampai kita berulang-ulang merayakan hari kematian Kristus, kita tetap tidak pernah bertobat. Tidak pernah mematikan kedagingan kita. Kita masih nyaman dengan kedagingan kita. Ya. Makanya saya katakan jangan mau mati sebelum engkau mematikan kodrat dosa yang ada dalam dirimu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, proses kematian mengawali atau mendahului kelahiran baru. Itu bisa saja juga bersamaan. Bagaimana kematian untuk kelahiran yang baru itu bersamaan. Kita mati dan juga lahir baru dan kemudian hidup di dalam kehidupan lahir baru itu. Alkitab mengatakan bahwa kita telah dilahirkan oleh Allah. Maka orang yang sudah di dalam Kristus Yesus, ingat bahwa hal ini
yang memberikan kekuatan bagi kita bahwa kita dilahirkan oleh Allah. Kita tidak boleh menganggap hal itu biasa, mengabaikan. Tetapi kita anggap itu adalah sesuatu yang luar biasa, bagaimana karya Kristus menyelamatkan, dia mati, bangkit, dan untuk kehidupan kita, supaya kita yang mati ini dihidupkan lewat pengorbanan Kristus Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, kita dilahirkan oleh Allah dengan natur yang baru. Orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus, dia dilahirkan menjadi seorang natur yang baru, kehidupan yang baru, pribadi yang baru. Pribadi yang baru berarti bukan lagi sama seperti yang lama lagi. Kehidupan yang lama sudah ditinggalkan, tetapi kehidupan yang baru, dia mengalami kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Lihat Efesus 1 ayat 13, kita baca dulu. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, dikatakan sebagai anak sah kita dimateraikan, yaitu Allah menurunkan Roh Kudus untuk menuntun setiap kehidupan kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kita harus pahami bahwa menjadi anak Allah penting bagi kita, berstatus anak Allah penting bagaimana kita memelihara hidup kita sebagaimana kehidupan Bapa. Demikian anak-anak hidup. Sebab dikatakan di ayat yang kita baca tadi, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi saudara dikasihi Tuhan, orang yang sudah memiliki kematian di dalam dirinya, ya, orang yang sudah mengalami kematian, dia akan mengalami kehidupan, yaitu mengalami kemuliaan Allah yang dijanjikannya kepada setiap orang yang setia di dalamnya. Sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ingat itu. Orang yang sudah hidup baru di dalam Tuhan, ingat bahwa engkau sudah mati atas dosa-dosa. Jangan lagi kompromi dengan dosa. Haleluya. Amin. Jangan lagi kompromi dengan dosa. Hidup baru itu sudah selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan lagi melakukan apa yang menjadi keinginan kita lagi. Ya. Makanya di ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah segala yang di atas, bukan yang di mana? Di bumi. Jadi kematian kita itu untuk pikiran yang tertuju kepada yang di atas, bukan masalah yang ada di bumi lagi pemikiran kita. Oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan, kematian yang menghidupkan sebagaimana judul kita pada saat ini, kita harus alami di dalam diri kita, supaya dengan kita mematikan kedagingan kita, kodrat dosa kita dimatikan, kita menjadi huios anak Allah. Dan dengan demikian ada kehidupan yang baru yang Tuhan janjikan itu ada di dalam diri kita. Setidaknya kita di dalam dunia, kita hidup menjadi manusia yang baru, manusia yang melakukan kehendak Allah, manusia yang melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan, dan hidup kita bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang banyak. Tadinya kita satu ketika kita ditanam, kita tumbuh
dan kita menghasilkan buah yang lebat, buah yang banyak. Mangga 1 biji ditanam, dia akan bertumbuh dan dia akan berbuah yang lebat. Ya. Dan saking lebatnya mangga kita bisa melihat sekali panen berkarung-karung hasilnya, sekali panen. Jadi kita di dalam Kristus juga, ketika kita berbuah-buah yang lebat, Injil akan tersampaikan kepada orang lain, dan penuaian jiwa-jiwa akan terjadi oleh pekerjaan Tuhan di dalam diri kita semua. Itu terjadi kalau kita mengalami kehidupan yang baru. Amin. Alami kehidupan yang baru lewat kematian yang menghidupkan engkau. Lewat itu engkau dihidupkan dalam pribadi sebagai natur ilahi, dan kelak engkau akan mengalami hidup yang Tuhan sediakan di tempat yang selama-lamanya itu. Demikian firman Tuhan buat kita semuanya. Mari kita selalu meresponi kebaikan Tuhan dalam diri kita. Tim musik saya undang untuk maju ke depan. Kita angkat pujian kita, Karena Salib-Mu. Karena salib Kristus kita hidup, kita menang. Oleh pengorbanannya kita mengalami keselamatan dan kemenangan di dalam diri kita. Jemaat saya undang untuk berdiri.
Bagaimana karya salib Tuhan yang menyelamatkan engkau. Lewat kematiannya, lewat pengorbanannya di kayu salib, dia boleh hidup, memberi kehidupan di dalam kehidupan setiap kita. Apa yang Tuhan inginkan saat ini dari setiap pribadi engkau yang ada saat ini? Tuhan menginginkan engkau mematikan natur dosa yang ada selama ini dalam dirimu. Kodrat dosa itu dimatikan, kedaginganmu dimatikan, engkau dikuburkan, engkau mau mati dan engkau bangkit, hidup yang baru di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan, pribadi yang mempermuliakan Tuhan, pribadi yang mengasihi Tuhan. Lewat kehidupan yang baru itu engkau berbuah, dan buah itu yang Tuhan nantikan dalam kehidupanmu. Tuhan tidak melihat engkau masa lalumu, apapun masa lalumu, apapun kehidupanmu yang lama yang engkau alami selama ini. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan mau engkau datang saat ini kepadanya. Tuhan mau engkau mematikan segala kedaginganmu saat ini. Lewat karya Kristus engkau diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ikrarkan janjimu di hadapan Tuhan saat ini. Pengakuanmu di hadapan Tuhan bahwa engkau akan mematikan segala kedaginganmu. Engkau mau mengalami kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Terima kehidupan yang baru saat ini. Terima kehidupan yang baru itu saat ini. Jangan keraskan hatimu. Terima kehidupan yang baru dari Tuhan. Supaya engkau mengalami bagaimana hidup bersama dengan Dia. Jangan engkau mau mati sebelum engkau mematikan kedaginganmu. Biarlah engkau mematikan itu saat ini. Kehidupan yang baru itu sangat penting. Dengan demikian engkau akan mengalami hidup yang menghasilkan, hidup yang berdampak, berbuah-buah yang lebat, berbuah yang manis, dan boleh dinikmati oleh setiap orang. Dan pemberitaan firman yang engkau berikan kepada orang lain itu akan berdampak untuk kehidupan yang baru bagi orang-orang yang lain, menerima kehidupan Kristus di dalam kehidupan mereka. Oh haleluya, karena salibmu ya Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu Bapa, terima kasih untuk karya salib-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau pagi ini Tuhan telah melawat kami. Kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan telah menjamah hati kami, melembutkan hati kami untuk menerima keselamatan yang berasal daripada-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami pagi ini agar kami mematikan segala kodrat dosa kami, supaya kami mengalami kehidupan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, Engkaulah yang menolong kami.
Tuntunlah setiap hati kami ya Tuhan. Ketika Engkau melihat hati kami terbuka luas dan lebar di hadapan Tuhan, untuk menerima jamahan kasih-Mu pada pagi ini. Menyadarkan kami pada pagi ini. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami mampu menghidupi kehidupan yang baru itu. Supaya hidup kami berguna, berdampak bagi orang lain. Sehingga pemberitaan firman Tuhan yang kami sampaikan, kami beritakan kepada orang lain berbuah yang lebat. Lewat pertumbuhan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa Sorgawi, firman-Mu setiap saat telah menggemburkan batang rohani kami, memupuk kehidupan rohani kami. Tetapi Tuhan menginginkan kami bertumbuh berbuah, tidak hanya tumbuh tanpa buah. Dan saat ini Tuhan, Engkau menyadarkan kami juga akan hal itu. Orang yang hidup baru akan menghasilkan sesuatu yang baru yang dapat dinikmati oleh orang lain. Biarlah setiap jemaat-Mu ya Tuhan mengalami hal yang serupa dengan kehendak-Mu ya Bapa. Jamahan Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Jamahan Tuhanlah yang mengubahkan kami ya Bapa. Bukan lagi kami mengandalkan diri kami sendiri. Terlebih kami akan menenggelamkan segala ego kami, kedagingan kami, supaya lewat itu kami dimatikan, dikuburkan. Kami mengalami kehidupan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kelak kedatangan-Mu yang kedua kali, Engkau menjumpai setiap anak-anak-Mu, GGP Bukit Hermon yang ada di tempat ini. Semua tetap setia, dan Engkau melihat kehidupan yang baru itu terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan hasilnya Tuhan, buah-buah yang baru kami bawa, kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Penuhi kami dengan anggur baru, minyak yang baru, yang membaharui hidup kami, sehingga hari-hari ke depan kami bisa lalui dengan semangat yang baru yang berasal dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan Engkau meletakkan kami di tahun ini dengan tema kemuliaan Tuhan terpancar bagi kami, biarlah kami boleh memancarkan kemuliaan itu bagi setiap orang yang ada di luar sana. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami pagi ini. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Semuanya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang dimana tema kita pada saat pagi hari ini yaitu kematian yang menghidupkan. Amin. Kita telah hidup baru. Amin. Bersama Kristus. Amin. Haleluya. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Semuanya kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau rela mati bagi kami Tuhan, dan Engkau akan bangkit bersama-sama dengan kami Bapa yang baik. Kami menerima kuasa yang daripada Tuhan Yesus, yang dimana firman-Mu berkata Tuhan, bahwa kematian yang menghidupkan setiap kehidupan kami. Bahwa kami tahu Tuhan, hidup kami Tuhan
bukan hidup yang lama, tetapi kami yang baru pada saat ini. Kami mau tetap bersekutu dengan Tuhan. Kami mau tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Biarlah pribadi Kristus ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau pimpin kehidupan kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu pada saat pagi hari ini. Dan juga Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau yang selalu memberkati setiap pekerjaan, setiap sidang jemaat-Mu, yang memberi Engkau memberkati Bapa yang baik. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita. Oh, ku bebas. Oleh darah Yesus ku bebas. Bebas Tuhan, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku, menang. Katakan oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya oleh darah Yesus kami dibebaskan. Oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, kami mengalami kemenangan, kami mengalami kelepasan, dan kami mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih kalau pada pagi ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh memperingati kematian Kristus, yang mana 2021 tahun yang lalu Engkau memberikan dirimu mati di kayu salib, mencurahkan darahmu sebagai korban keselamatan bagi kami, bukti kasih-Mu kepada setiap manusia yang berdosa ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tetapi karena Tuhan mengasihi kami. Itulah yang menghidupkan kami di dalam setiap kehidupan ini. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi ini kami serahkan seluruh hidup kami. Kami bersyukur Engkau telah menaruhkan puji-pujian di dalam hati kami, pikiran kami. Sehingga lewat pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, itu menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati setiap jemaat-Mu. Kami diberkati di dalam keseharian kami. Tuhan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Tuhan memelihara, memproteksi kami. Semua karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan oleh karena berkat-berkat yang melimpah yang Kau berikan bagi kami. Pagi ini kami datang membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami ini di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati jemaat Tuhan ya Bapa. Sehingga setiap yang kami bawa di hadapan-Mu itu bisa menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memohon di hadapan-Mu bahwa setiap yang Kau berikan bagi kami itu adalah pemberian daripada-Mu, dan kami serahkan itu, kami berikan itu sebagai korban syukur kami di hadapan-Mu, bahwa kami mengakui dari segala yang kami miliki, semua itu oleh Tuhan yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah setiap jemaat-Mu, baik yang ada di rumah menyaksikan streaming saat ini, baik juga anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Berkati setiap kami ya Bapa. Berkati kehidupan kami. Dalam keseharian kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan yang bekerja di dalam diri kami, Roh Kudus yang memperlengkapi kehidupan kami, sehingga di dalam keseharian kami, kehidupan yang baru itu terus dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ini ya Bapa. Sehingga kelak Tuhan Yesus, kedatangan-Mu yang kedua, Engkau boleh menemukan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, tetap setia, taat, dan melakukan segala kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong menyertai ketika kami pulang ke rumah masing-masing. Tuhan juga yang akan menolong setiap jemaat-Mu ya Bapa. Di dalam perjalanan Tuhan tutup bungkus mereka di dalam kasih-Mu. Dan kami juga Tuhan pada hari Minggu nanti akan merayakan kemenangan lewat Paskah, hari kebangkitan Kristus dari kematian. Menyatakan diri-Mu bahwa Engkau tidak bisa ditaklukkan oleh kematian. Dan kami akan kembali memuliakan Engkau bersama setiap orang-orang kudus-Mu ya Bapa. Tutup bungkus setiap hidup kami, supaya kami boleh bersuka cita bersama, memuliakan Engkau di dalam hari-hari kami, di sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Kami menyerahkan hidup kami, karena hidup kami ada oleh Tuhan. Untuk Tuhan kami ada. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum engkau pulang, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Bukalah kedua tanganmu, pulang dan terimalah berkat dari Allah. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, itulah yang akan senantiasa menyertai engkau dan akan selalu menuntun hidupmu, supaya kehidupan yang baru selalu hidup di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima
Ibadah telah selesai. Selamat Jumat Agung buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.